Udah? Ya. Baik, semuanya hadir ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Iya, kita hari ini belajar matematika, tapi topik bahasan kita hari ini apa ya? Ya, benar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita explaining dulu yuk. Nah, nama explainingnya itu ketika aku disebut, jangan sibuk aku. Jadi, kita akan bermain dengan menyentuh area wajah kita. Kan panca indera kita ada apa saja? Mata, hidung, telinga, mulut, terus lidah ya. Tapi kita nggak menggunakan lidah. Nah, jadi kalau misalnya ibu bilang mata, kalian jangan sentuh mata, kalian sentuhnya hidung atau telinga atau mulut. Sudah paham sama aturan-aturannya? Ayo fokus, 1, 2, 3. Hidung, mulut, mata, hidung, telinga. Ulang-ulang lagi. 1, 2, 3 gitu ya. Mata, hidung, telinga. 1, kan dulu. Kan bagus tuh. Hidung, telinga. 1, 2, 3. Oke, fokus ya. Satu kali lagi ya. Sekarang kita 4 sebutan. Yang fokus. Beda sekarang aturannya ini, setelah ibu bilang itu langsung bergerak sampai senang mata kan langsung jadi pas aja. Hidung, telinga, mulut, hidung, mata, telinga, hidung, mulut. Oke, udah ya, tangan tegak semua. Nah, benar ya bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang proporsi dan rasio ekivalen. Nah, setelah kita explaining tadi, ibu mau tahu nih gimana suasana mood kalian setelah kita explaining hari ini. Coba ibu mau dari Ganes, apa mood hari kalian, mood kalian setelah explaining apa nih? 1, 2, 3. 1. Ya, senang berarti ya, siap untuk belajar. Kemudian Stanley? 1. Siap, oke. Afif? Siap belajar, Bu. Bagus. Oh ya, bagaimana? Senang, siap belajar. Oke, sip. Indah? 1. Oke, sip. Kemudian Dia bagaimana? Oke, kemudian Dira? Senang. Kemudian Rosa? Oh, biasa saja ya. Aduh, nanti kita belajar lagi supaya lebih semangat. Kemudian Afifah mana? 1. Oke, semua rata-rata pada 1 ya, berarti artinya siap belajar dan menerima materi hari ini. Oke. Nah, dari pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini, kalian diharapkan bisa menyatakan konsep dari proporsi dan rasio yang ekivalen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Berdasarkan materi minggu lalu, kalian ada yang masih ingat gak apa itu rasio? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan ya. Ada yang bisa jawab? Afif, silakan. Rasio itu perbandingan dua besaran berupa ukuran atau jumlah benda dengan satuan yang sama, Bu. Ya, benar ya. Jadi perbandingan dua buah benda dengan jumlah atau ukuran dengan satuan yang sama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapakah rasio antara terigu dan air pada resep tersebut? Itu kan udah resep kulit somai. Kira-kira berapa rasio antara terigu dan air? Ya, benar ya, Pak. Kemudian bagaimana cara menyederhanakan rasio antara terigu dan air pada resep tersebut? Kan tadi Afifah jawab tuh 2:1. Nah, gimana cara menyederhanakannya?
dia belinya 3 kue atau 3 donat tadi harganya 12.000. Berarti ketika dia beli 5 donat harganya berapa? 20.000. Di situ artinya ada perbandingan rasio antara nah, artinya apa yang bisa kalian simpulin dari video ini? Ya, berarti artinya ketika besarannya yang satu semakin bertambah, maka besaran yang lain juga semakin bertambah. Iya benar, tapi aku juga berani. Nah, untuk kalian memahami lebih lanjut tentang materi hari ini punya lembar kerja peserta didik atau KPD. Kalian bisa kerjakan ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Pertama kelompok 1. Nah, dalam lembar kerja tersebut ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ya. Kasih waktu 2 menit ya. Garingnya gimana? Udah pada selesai semua belum? Udah. Kalau sudah mulai di kelompok 1 ya, silakan kasihkan hasilnya ke depan. Di sini ada beberapa ukuran foto yaitu gambar A panjangnya 10 cm, lebarnya 10 cm. Gambar B panjang 10 cm, lebarnya 12 cm, dan C panjang 15 cm dan lebarnya 12 cm. Kemudian D, gambar D panjang 10 cm dan lebarnya 6 cm. Carikan masing-masing rasio dari setiap foto yaitu rasio panjang pertanyaan gambar foto dan periksa apakah itu atau saling proporsional. Nah, dari gambar A itu didapat rasionya 5:4. Nah, gambar B dapat rasionya 5:6, gambar C 5:4 dan D 5:3. Nah, dari keempat rasio panjang terhadap lebar, rasio yang saling proporsional adalah gambar A dan C karena memiliki rasio yang sama yaitu 5:4. Oleh karena itu, rasio yang proporsional ditandai dengan memiliki nilai rasio yang sama dan atau ekuivalen. Jawabannya sama semua nggak ini kelompok 2 sama kelompok 3 dengan jawaban kelompok 1? Sama, Bu. Sama benar ya, berarti jawaban kita dari kelompok 1 ya. Kita hapus. Nah, jadi itu ciri dari gambar yang proporsional itu adalah ketika dua buah gambar itu memiliki nilai rasio yang ekuivalen. Ekuivalen itu artinya nilainya sama. Jadi untuk soal yang kedua bisa dari kelompok 2. Nah, ini jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 sama kelompok 3? Sama nggak jawabannya? Sama. Sama. Jadi benar ya jawaban dari kelompok 2 bahwa persediaan stok makanannya adalah 300 gram. Karena kan diketahuinya bahwa satu kelinci itu dia butuh makanannya 60 gram per hari. Kemudian yang ditanya berapa stok persediaan makanan yang harus disiapkan untuk 5 ekor kelinci. Sekarang kelincinya 5, berarti kita bisa buat kalau rasio kelinci dari makanan 1/60, sedangkan rasio kita kelinci dari makanan 5 banding makanan. Nah, lalu kita menjadi kita sebandingkan 1/60 sama
jawabannya benar ya. Nanti kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan di rumah terus bingung kira-kira jawabannya benar atau enggak, kalian bisa cek di aplikasi namanya kalkulator. Gimana, kalian udah paham belum untuk materi hari ini? Nah, Ibu izin menambahkan untuk mengingatkan kalian bahwa jadi kita hari ini belajar tentang rasio ekuivalen, yaitu 2 atau lebih rasio yang mempunyai nilai yang sama setelah disederhanakan. Meskipun angka pembilangan itu berbeda, hasilnya memiliki rasio yang sama. Nah, kalau dalam rasio ekuivalen, perbandingan dua besaran juga akan tetap konstan. Biasanya ditulis dengan A banding B sama dengan C banding B. Nah, contoh soalnya kayak tadi misalnya rasio 2 berbanding 3 juga akan ekuivalen dengan 4 berbanding 6. Rasio 2 banding 3 akan ekuivalen juga dengan rasio 6 banding 9 karena sama-sama memiliki angka pengali yang sama, yaitu misalnya yang atas kan sama dikali 2, kalau yang tengah sama dikali 3, yang kedua sama-sama dikali dengan 4. Jadi memiliki angka pengali yang sama sehingga kedua-dua rasio itu kan tetap ekuivalen dan sama. Nah, sedangkan mau proporsi. Nah, proporsi itu sebenarnya ya rasio ekuivalen itu, tapi dia sebuah hubungan yang menunjukkan rasio itu ekuivalen atau kita sebutnya dengan pengalian silangnya atau hubungan yang bisa menyebabkan hasil bandingan kita cari. Nah, biasanya proporsi juga sering berhubungan dengan dua buah gambar yang saling proporsional seperti yang kita kerjakan di nomor 1 tadi. Nah, contohnya kayak tadi kan rasio gambar 1 8 dan 10, rasio gambar 2 24 dan 30, tapi mempunyai rasio yang sama setelah disederhanakan, makanya dia proporsional. Kemudian juga tadi yang sudah kalian kerjakan, jawabannya benar ya, 160. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan materi hari ini apa? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1, 2, 3. Kalian sudah belajar 2 subtopik, yaitu proporsi dan rasio ekuivalen. Mereka ingin nggak apa itu rasio ekuivalen? Proporsi adalah memberikan membuat durasinya atau yang kata lain berada sama. Karena proporsi yang pertama itu 2 kalau durasi yang berbeda yang sama dengan rasio yang Benar ya, jadi jawabannya adalah jawaban dari seperti yang sudah dijelaskan. Gimana, udah paham banget materi kali ini? Oke. Jadi kesimpulannya sama, yaitu rasio ekuivalen tadi itu 2 buah rasio ketika disederhanakan masih mempunyai nilai pembandingan yang sama. Meskipun berbeda tetap sama. Kemudian ditulis juga dengan A banding B sama dengan C banding B. Sedangkan kalau proporsi berarti sebuah hubungannya yang menyatakan bahwa dua rasio itu ekuivalen. Dan penulisannya sama, itu A banding B sama dengan C banding B, atau A kali B sama dengan C banding B yang berlaku A kali B sama dengan C kali B. Nah, Ibu untuk meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kalian catat tugas individu ini. Ada 30 soal. Sudah catatnya. Nah, untuk materi minggu depan silahkan kalian pelajari tentang laju perubahan satuan